Namaku Marno. Tahun 2024, usiaku 36. Aku sopir truk box pendingin. Istriku sedang menabung untuk persalinan. Aku harus kejar setoran. Malam itu aku ambil muatan daging beku dari gudang kota menuju pasar kabupaten. Ada bonus jika tiba sebelum subuh. Rute normal memutar lewat kota kecil dan pos polisi. Aman, tapi lebih jauh. Bos menyarankan jalur tengah. Jalur itu memotong hutan lindung. Jalannya sepi, penerangan minim. Kalau lancar, sampai jauh lebih cepat. Aku sudah pernah lewat siang hari. Malam belum pernah. Malam ini aku coba. Sebelum berangkat, aku minum kopi sachet di warung dekat gerbang gudang. Penjaga warung mengingatkanku. Suaranya pelan. Mas, kalau lewat hutan tengah malam, pegang 3 aturan saja. 1. Kalau ada yang mengetuk dari bawah kabin, jangan turun. 2. Kalau ada yang memanggil namamu dari pepohonan, jangan jawab. 3. Kalau tiba-tiba tercium wangi melati di udara dingin, matikan lampu kabin, rapatkan pintu, dan tunggu 1 menit. Aku mengangguk. Kutulis di kepala. Tidak ada alasan untuk sok berani. Jam 11:15 aku masuk gerbang tol kota. Keluar di pintu terakhir. Aspal berembun tipis. Angin dari hutan dingin dan basah. Serangga sesekali menabrak kaca depan. Bau solar, karet panas, dan logam tipis dari rem menyatu di kabin. Jarum suhu mesin stabil. AC kabin kuatur rendah. Radio kuof. Aku ingin dengar suara jalan. Memasuki perbatasan hutan, papan hijau kecil muncul di kiri. Tulisan kusam. KM 47. Hutan lindung. Lampu jalan jarang. Pohon merapat. Udara berubah lebih dingin. Kabin terasa seperti lemari es. Nafasku terlihat di cahaya kecil panel. Dari kisi AC, suara desis halus terdengar. Jarum bahan bakar setengah. Semua normal. Di tikungan pertama, ada jembatan beton pendek. Sungai di bawah tidak terlihat. Hanya suara air memukul batu. Bau anyir samar ikut naik. Aku kurangi gas. Roda melindas sambungan jembatan. Duk, duk, 2 kali. Setelahnya, aspal halus lagi. Aku jaga kecepatan di angka yang wajar. Tidak cepat, tidak lambat. Aku ingin truk dan muatan aman. 10 menit kemudian, kabut tipis turun dari celah batang. Lampu sorot depan memantul putih. Jalan makin sunyi. Tidak ada kendaraan dari lawan arah. Tidak ada rumah. Hanya rimbun gelap dan suara serangga. Jam di panel menunjukkan 12:40. Mataku waspada. Tangan kering di setir. Bahu kaku karena dingin. Tiba-tiba panel listrik berkedip sekali. Lampu kabin redup sebentar. Mesin batuk pendek. Tek, tek. Seperti ada relay ragu. Lalu normal kembali. Aku menelan ludah. Aku tengok panel. Tidak ada indikator menyala. Hanya jarum RPM turun sedikit. Lalu naik lagi. Aku stabilkan gas. Truk tetap jalan. 100 meter kemudian, gejalanya berulang. Panel redup. Mesin batuk lebih panjang. Lalu tenang lagi. Aku menepi sedikit ke sisi kanan yang kering. Aspal kiri terlihat basah dan licin. Aku tarik napas dan berdoa singkat. Semoga lancar. Jangan rewel. Udara dari kisi AC makin dingin. Bulu lengan berdiri. Lalu, di ujung tanjakan kecil, mesin kehilangan tenaga. RPM turun pelan. Kaki kananku injak gas lebih dalam. Tidak ada respon berarti. Truk melambat. Aku menyalakan lampu hazard. Aku biarkan truk menggelundung perlahan ke bahu jalan yang rata. Rem ku genggam halus. Truk berhenti mulus. Mesin bergetar sebentar. Lalu mati sendiri. Panel padam setengah. Hening mengisi kabin. Aku duduk tegak. Tangan tetap di setir. Kupandang kaca depan. Kabut tipis menggulung dari bawah. Pepohonan seperti menutup langit. Aku matikan AC. Kutarik tuas rem parkir. Kutarik napas dalam. Bau mesin panas samar tercium. Tidak menyengat. Hanya seperti logam lelah. Saat itulah terdengar bunyi pelan dari bawah kabin. 3 ketukan rapi. Jaraknya sama. Tok,
Tok, tok, tidak keras. Cukup untuk terdengar jelas di dalam kabin yang hening. Aku menutup mata sekejap. 3 aturan warung tadi langsung muncul di kepala. Jangan turun kalau ada yang mengetuk dari bawah. Jangan jawab panggilan. Rapatkan semua. Tunggu. Aku rapatkan pintu. Kumatikan lampu kabin sampai gelap. Jantungku menghitung detik. Udara terasa lebih dingin. Di luar, hutan seperti menahan napasnya. Di dalam, aku hanya dengar detak jam tangan dan bunyi karat kecil mendingin di bawah roda. 3 ketukan itu tidak berulang. Tapi dari kejauhan, ada sesuatu lain yang perlahan mendekat. Suaranya bukan langkah, bukan kendaraan. Lebih mirip gesekan kain basah di aspal. Pelan, tertib, mengarah ke trukku. Aku coba putar kunci lagi. Starter berputar berat, seperti tersedak. Mesin tidak mau hidup. Panel berkedip sekali, lalu padam setengah. Aku lepas kunci, kutarik napas pelan. Tangan tetap disetir. Dada terasa dingin karena udara kabin. Kuambil ponsel dari saku jaket. Layar menyala. Sinyal kosong. Hanya tulisan darurat. Baterai 50%. Aku pegang ponsel di dekat kaca depan. Tidak ada perubahan. Aku matikan data. Kunikmati hening sejenak. Kupikirkan langkah yang masuk akal. Dari bawah kabin, terdengar lagi 3 ketukan rapi. Tok, tok, tok. Tidak keras. Jelas. Aku tidak turun. Aturan pertama harus dijaga. Jangan turun kalau ada ketukan dari bawah. Aku rapatkan kunci pintu. Aku cek jendela. Terkunci rapat. Lampu kabin tetap mati. Hutan di luar senyap. Kabut melekat di tepi kaca. Tiba-tiba, dari arah kiri jalan, ada suara memanggil. Laki-laki. Datar. Marno. Hanya sekali. Jelas. Seperti dari selabatang. Aku diam. Lidahku terasa pahit. Aturan kedua langsung muncul di kepala. Jangan jawab yang memanggil dari pepohonan. Udara di kabin berubah. Dingin bertambah setingkat. Hidungku menangkap wangi melati tipis. Bersih. Tidak cocok dengan bau solar dan karet panas. Aturan ketiga. Matikan lampu. Rapatkan. Tunggu 1 menit. Lampu sudah mati. Pintu sudah rapat. Aku atur timer di ponsel 1 menit. Aku menunduk sedikit. Menghitung napas perlahan. Detik terasa panjang. Di luar, ada bunyi ranting kecil menelusuri aspal. Pelan. Mengitari sisi truk. Kususun napas. 1, 2, 3. Dada mulai stabil. Punggung berkeringat dingin. Di detik 50, wangi melati menguat setitik. Lalu turun. Timer berbunyi getar halus. Aku tidak langsung bergerak. Kubiarkan 10 detik tambahan. Setelah itu, wangi hilang. Udara kembali hanya bau kabut dan tanah basah. Aku menyalakan lampu kabin sebentar. Hanya untuk cek panel. Semua indikator mati. Kunikmati cahaya 1 detik. Lalu kumatikan lagi. Aku tidak ingin menarik apapun datang. Kualihkan fokus ke langkah praktis. Aku membuka laci dashboard. Ada senter kecil, sekring cadangan, dan kartu laminasi nomor darurat perusahaan. Di bawah kartu, ada catatan kertas buram. Tulisan tangan rapi. 3 baris. Kalau mogok di KM 47, jangan turun. Jangan jawab. Tunggu pukul 2:05. Lampu jalan akan berkedip. Baru coba starter. Aku menelan ludah. Jam di panel mati. Aku lihat jam tangan. Pukul 1:58. 2 menit lagi. Aku kembali mematikan lampu kabin. Senter kuposisikan di pangkuan. Jari memegang tombol. Napas kuatur. Di luar, kabut merapat ke kaca. Seperti napas dingin yang lama. Dari arah kanan, suara perempuan terdengar pelan. Lembut. Mas. Buka dikit. Dinginnya masuk. Kalimatnya seperti suara istriku kalau AC rumah terlalu dingin. Aku pejamkan mata sepersekian detik. Aku tidak jawab. Aku rapatkan lagi kunci pintu. Aku tarik tuas jendela agar benar-benar rapat.
Ada sesuatu menyentuh bemper depan. Bunyinya kecil, seperti telapak basah menepuk besi. Lalu 3 ketukan lagi dari bawah kabin. Tok, tok, tok. Aku tetap diam. Jari-jariku dingin, tapi otot tangan di setir terasa kuat. Aku tidak akan buka pintu. Di kejauhan, samar, ada cahaya lampu jalan. Tiba-tiba berkedip 1 kali, lalu menyala kembali. Pukul berapa sekarang? Aku lirik jam tangan. Pukul 2:05 kurang sedikit. Aku menahan diri sampai jarum menit melewati angka 12. Saat itu, lampu jalan di depan benar-benar berkedip 2 kali. Kabut bergerak pelan ke samping. Jalan di depan terlihat lebih jelas 1 setrip. Aku putar kunci sekali. Starter berputar. Lebih ringan dari tadi. Mesin belum menyala. Aku lepaskan. Aku tunggu 3 detik. Ku coba lagi. Starter berputar lagi. Ada letup pendek di ujung. Lalu hidup. RPM naik ke angka rendah. Stabil. Aku tahan mesin di idle. Lampu hazard tetap menyala. Aku tidak langsung jalan. Aku dengarkan suara mesin. Halus. Tidak ada ketukan aneh. Bau logam panas berkurang. Aku lepas rem parkir. Aku masukkan gigi 1. Pelan. Truk bergerak setapak. Saat roda depan melewati garis putih jalan, dari arah pepohonan kiri, suara memanggil lagi. Marno. Kali ini disusul kalimat. Ban belakang kanan. Hanya itu. Lalu hening. Aku tidak jawab. Tapi aku catat di kepala. Nanti setelah keluar dari hutan, aku harus berhenti di tempat terang. Cek ban belakang kanan. Aku tekan gas sedikit. Truk bergerak pelan. Lampu kabut menembus putih tipis. Setir terasa berat wajar. Tidak ada tarikan aneh. Panel listrik menyala kembali. Jarum suhu normal. Aku masuk gigi 2. Truk mulai menanjak ringan. Hutan di samping masih menutup. Aku jaga aturan. Jangan buka jendela. Jangan matikan hazard. Jangan menoleh. Fokus ke ruas aspal di depan. Di kaca spion, sekilas, aku melihat sesuatu berdiri di tepi jalan. Tingginya sebahu orang dewasa. Tidak bergerak. Tidak menoleh. Hanya berdiri menepi. Seperti menjaga jarak. Aku tidak memperpanjang pandang. Aku kembalikan mata ke jalan. 1 belokan lagi. Kalau berhasil melewati jembatan kecil di ujung tanjakan, jalur menurun akan mengantar ke pos polisi. Mesin tetap hidup. Hazard tetap berkedip. Hening di kabin terasa lebih bisa ditanggung. Aku berdoa pendek. Tolongkan sampai pos. Setelah itu aku urus sendiri. Di luar, suara hutan terdengar lagi. Serangga. Daun jatuh. Air jauh di bawah. Suara manusia tidak ada. Wangi melati tidak muncul lagi. Aku melewati puncak tanjakan. Di bawah sana, samar, kulihat pantulan lampu dari bangunan kecil. Plang biru muda. Mungkin pos. Aku tahan kecepatan. Aku tidak ingin ceroboh. Malam ini baru mulai. Dan hutan belum tentu selesai berbicara. Aku jaga kecepatan rendah. Hazard tetap berkedip. Kabut merapat ke kap mesin. Sorot lampu menelan putih tipis di depan. Di kiri jalan muncul jembatan beton sempit. Pegangan besinya berembun. Di bawah terdengar air menabrak batu. Bau anyir naik pelan. Aku timbang gas. Roda depan melindas sambungan. Duk, duk. 2 kali. Truk stabil. Muatan tidak goyah. Dari belakang kanan terdengar gesek pendek. Seperti kain menempel pada ban. 1 kali. Lalu hilang. Peringatan tadi melintas di kepala. Ban belakang kanan. Aku catat. Aku tidak berhenti di sini. Di hutan tidak ada lampu. Tidak ada orang. Aku lewat jembatan sampai habis. Setelah itu baru pikirkan tempat aman. Begitu melewati bibir jembatan, sesuatu menepuk pelan bemper belakang. Sekali saja. Logam bergetar pendek. Aku kunci napas. Tangan tetap disetir. Tidak ada alasan menoleh. Di kaca spion, kabut bergulung. Di sela-sela putih itu, ada bayangan rendah menepi. Tingginya sebahu anak. Ia tidak bergerak.
hanya berdiri membelakangi jalan. Aku tidak memaksa mata untuk mencari detail. Fokus kembali ke garis aspal. Satu tikungan lagi. Lalu jalan lurus menurun. Keningku dingin oleh keringat. Aku turunkan sun visor untuk menahan silau pantulan kabut. Di balik visor, ada kertas laminasi kecil terselip. Bukan kartu perusahaan. Tulisannya tipis, seperti mesin ketik lama. Jika mesin hidup kembali, jangan nyalakan lampu kabin sampai melewati tanda KM 48. Kalau wangi melati muncul, matikan semuanya dan tunggu 1 menit. Aku menelan ludah. Aku letakkan kertas itu di pangkuan. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya. Warna lamina sudah menguning di tepi. Seperti sudah lama di situ. Tapi aku baru melihatnya sekarang. Aku tidak punya waktu heran. Aku patuhi saja. Truk menuruni ruas lurus. Kabut menipis sedikit. Pohon di tepi tampak seperti dinding hitam. Di kanan, papan hijau kecil muncul. Tulisan memantul sorot lampu. KM 48. Lega tipis muncul di dada. Aturan di kertas visor terpenuhi. Aku tidak nyalakan lampu kabin. Aku pertahankan sorot luar dan hazard. Di detik yang sama, dari pepohonan kiri ada suara memanggil. Laki-laki. Mendekat. Marno. Kali ini disusul kalimat pendek. Ban belakang kanan. Api kecil. Aku tidak jawab. Aku dorong truk pelan ke sisi kanan yang lebih kering. Aku siapkan pikiran untuk berhenti di tempat yang benar-benar terang. Di panel, lampu indikator tetap normal. Tidak ada peringatan suhu. Tidak ada tanda rem. Namun di kaca spion, aku lihat kilat kecil seperti percikan. 1 garis. Lalu hilang. Bisa jadi pantulan. Bisa jadi bukan. Aku tidak akan uji nyali di tengah hutan. Di depan, cahaya stasioner muncul. Bukan lampu rumah. Lebih seperti bohlam tunggal di atas portal kecil. Mungkin pos perhutani. Mungkin tempat timbang. Aku putuskan. Aku akan berhenti di sana. Aku akan cek ban belakang kanan. Jika ada yang tidak beres, aku tangani cepat. Tanpa buka pintu sembarangan. Tanpa berjalan jauh dari kabin. Sebelum sampai, sesuatu mengetuk bawah kabin 3 kali. Tok, tok, tok. Jaraknya rapi. Aku pegang setir lebih kuat. Aturan pertama tetap berlaku. Jangan turun karena ketukan. Aku biarkan truk bergulir perlahan mendekati cahaya. Lalu wangi melati masuk. Jelas. Bersih. Tidak bercampur apapun. Kulit leher terasa dingin. Aku patuh. Lampu kabin sudah mati. Sorot depan dan hazard kumatikan satu persatu. Kabin gelap total. Aku rapatkan pintu. Aku atur napas. 1 menit. Hanya suara mesin idle yang pelan. Hanya detak jam di pergelangan. Di luar, hutan diam. Di detik ke-30, terdengar gesek pelan di sisi boks pendingin. Seperti telapak basah menelusuri dinding. Berhenti tepat di belakang kanan. Hening lagi. Wangi melati turun tipis. Di detik ke-55, dari luar terdengar benda kecil jatuh ke aspal. Ting. Seperti baut. Atau paku. Setelah itu, wangi hilang. Udara kembali bau kabut dan tanah. Aku menyalakan sorot depan lagi. Hazard kembali berkedip. Aku bawa truk maju 30 meter. Sampai tepat di bawah bohlam pos kecil. Cahaya kuningnya tenang. Ada bangku kayu. Ada tong sampah. Tidak ada orang. Pintu pos tertutup. Aku tarik rem parkir. Aku tidak langsung turun. Aku buka kaca jendela sedikit saja. Udara dingin masuk. Aku senter ke belakang kanan lewat cermin kecil. Di bawah spatbor, ada tali tipis mengikat dudukan lumpur. Ujung talinya mengarah ke aspal. Di ujung itu ada rangkaian paku dan mur dirangkai menjadi semacam pengait. Menggantung. Hampir menyentuh ban. 1 mur jatuh barusan. Mungkin itu bunyi, ting, tadi. Aku menutup kaca lagi. Dada terasa ringan dan berat bersamaan. Ada yang mencoba menaruh sesuatu di ban belakang kanan. Atau tersangkut dari jalan. Aku tidak tahu. Yang jelas, jika kuabaikan, pengait itu bisa menyobek ban saat aku ngebut.
atau melilit sumbu lalu menarik aku keluar jalur. Aku menahan diri. Aku lihat sekeliling. Hutan gelap rapat. Pos kosong. Lampu tunggal stabil. Aku harus turun. Tapi turun berarti melanggar aturan pertama. Aku pikir cepat. Aturan itu melarang turun karena ketukan di bawah kabin. Sekarang aku berada di tempat terang. Aku perlu satu langkah aman. Kuncinya sederhana. Jangan jauh dari pintu. Dan jangan menunda. Aku matikan mesin. Aku kantongi kunci. Aku ambil dongkrak kecil berlampu dari balik kursi. Aku buka pintu dengan satu tangan. Kaki kiri menyentuh aspal dingin. Aku tetap pegang pintu. Senter kutaruh di bahu dengan pengikat karet. Aku melangkah ke belakang kanan. 1 meter saja. Tidak lebih. Mata terus menyapu tepi hutan. Hening. Tidak ada suara manusia. Hanya serangga. Di bawah spatbor, aku lihat jelas. Tali tipis itu bukan benang biasa. Lebih tebal. Warna hitam basah. Ujungnya terikat pada pengait paku. Kucabut pelan dari dudukan lumpur. Tali itu hangat aneh. Seperti baru digenggam orang. Aku letakkan pengait di tong sampah. Saat itulah, dari pepohonan gelap, terdengar bisik sangat pelan. Mar, no. Aku tidak jawab. Aku mundur 1 langkah. Aku tutup pintu. Kunci kuputar. Kabin terkunci rapat. Mesin kuhidupkan ulang. Sorot depan menyalakan ruang sempit di depan pos. Jalan tampak bersih. Di kaca spion, tidak ada bayangan. Hanya kabut yang menjauh. Aku masukkan gigi. Pelan. Keluar dari bawah bohlam. Hutan di kiri kanan tetap dingin. Tapi di kepala, gambarnya sudah berubah. Ada yang hidup di sini. Ada yang pintar menguji. Dan ada sesuatu yang tidak ingin aku berhenti lama. Turunan selesai. Jalan kembali datar. Pos kecil sudah jauh di belakang. Aku jaga kecepatan rendah. Hazard masih berkedip. Sorot lampu menembus kabut yang naik turun. Di panel pendingin box, angka suhu sempat turun 1 derajat, lalu stabil lagi. Itu tanda kompresor bekerja. Suaranya halus. Tidak ada bunyi aneh. Aku lega sedikit. Tangan disetir mulai hangat. Lalu terdengar cekrek pendek dari belakang. Bunyi besi kecil, seperti kait pintu box disentuh dari luar. 1 kali saja. Aku menahan napas. Mataku ke jalan. Aku tidak menoleh ke spion terlalu lama. Aku tahu, menoleh kebanyakan bisa bikin hilang fokus. Di kaca spion samping, dalam pantulan kabut, aku melihat garis-garis tipis di aspal. Seperti jejak embun yang baru tergeser kaki. Jejak itu muncul dari sisi semak, memotong ke badan jalan, lalu menghilang di sisi lain. Tidak ada orang, tidak ada hewan, hanya garis basah yang perlahan mengering. Aku tekan klakson pendek 2 kali, bukan untuk menantang, hanya untuk mengabari kalau aku lewat. Hutan diam, serangga tetap berbunyi, tidak ada balasan. Tiba-tiba, dari atas kabin, ada sentuhan pelan. Bukan ketukan, lebih seperti telapak tangan licin yang menarik ke belakang. Atap tidak penyok, hanya bunyi gesek sangat pendek. Sret. Aku menahan dorongan untuk berhenti. Aturan pertama masih menempel di kepala. Jangan turun karena bunyi dari bawah atau sekitar kabin. Jalan terus sampai tempat terang. Di menit berikutnya, wangi melati masuk lagi. Lebih tipis dari sebelumnya. Seperti angin yang membawa sisa wangi dari tempat lain. Aku matikan lampu kabin yang tidak menyala. Pintu sudah rapat. Aku hitung perlahan 1 sampai 60 dalam hati. Wangi turun sendiri sebelum hitungan 30. Aku lanjut jalan. Dari sisi kiri jalan, suara memanggil. Perempuan. Lembut. Nafasnya pendek. Mas, buka sedikit. Dingin. Kalimatnya mirip istriku saat minta selimut. Aku tidak jawab. Lidah terasa pahit. Telapak tangan kembali dingin. Aku menambah sedikit gas agar truk keluar dari belokan sempit ini lebih cepat. Di depan, lampu jalan tunggal muncul lagi. Bukan pos. Hanya tiang tinggi di tikungan. Cahaya kuningnya menyorot setrip aspal dan bahu jalan yang lebih lebar.
Tempat itu cukup aman untuk berhenti sebentar jika perlu. Aku timbang. Aku ingin cek kait pintu box belakang. Bunyi, cekrek, tadi membuat hati tidak tenang. Tapi aku ingat pengait paku yang barusan. Jangan ulang salah di tempat gelap. Aku putuskan. Berhenti di bawah tiang lampu itu. Tidak turun jauh dari pintu. Pintu kabin tetap terbuka setengah. Mesin idle. Hazard menyala. Aku hanya ingin pastikan tuas pengunci box rapat. Selesai. Langsung jalan lagi. Aku bawa truk masuk ke bawah cahaya. Rem parkir kutarik. Mesin tetap hidup. Aku buka pintu. Dingin masuk. Kaki kiri turun menyentuh aspal. Tanganku tetap memegang pintu. Aku pasang senter kepala. Sinar putih memotong kabut. Aku melangkah 2 langkah ke sisi kanan belakang. Jarak dari pintu kabin tidak sampai 3 meter. Tuas pengunci box kulihat jelas. Posisi rapat. Baut pengaman tertutup. Tidak ada bekas congkel. Karet pintu mulus. Aku ulurkan jari ke besi tuas. Dingin. Kering. Artinya, cekrek. Tadi bisa saja hanya perubahan beban saat turunan. Saat aku hendak maju 1 langkah lagi untuk melihat sisi kiri, suara perempuan yang barusan muncul lagi. Sangat dekat. Seolah tepat di belakangku. Mas, dingin. Nada, jeda, dan pilihan katanya sama persis dengan istriku. Aku tidak menoleh. Leherku kaku. Aku mundur 1 langkah tanpa memalingkan wajah. Aku pegang pintu kabin lebih kencang. Aku naik. Pintu kututup rapat. Kunci kuputar. Lalu dari radio truk yang tadinya mati, terdengar suara laki-laki datar. Pelan. Marno. Disusul bunyi statis retak. Ban belakang kanan. Jangan berhenti di bawah jembatan berikutnya. Radio padam lagi. Aku menatap panel. Radio memang posisi off. Tombol tidak tersentuh. Aku tidak usah debat dengan hal-hal seperti ini. Aku catat saja pesannya. Aku jalan. Beberapa ratus meter ke depan, jalan menurun lagi menuju jembatan beton kecil kedua. Pegangan besi berkabut. Suara air dari bawah lebih keras. Aku ingat peringatan radio barusan. Jangan berhenti di bawah jembatan. Aku atur kecepatan supaya tidak perlu berhenti. Roda melindas sambungan. Duk, duk. 2 kali, lalu mulus. Di tengah bentang, dari bawah lantai kabin terdengar 3 ketukan rapi. Tok, tok, tok. Aku tidak ubah kecepatan. Aku tidak bicara. Aku jaga setir lurus. Aku keluar dari bibir jembatan. Nafas keluar panjang. Di spion, di ujung jembatan, aku melihat kilau basah seperti rantai kecil di tengah. Seperti ada sesuatu yang tadi menunggu. Aku tidak berhenti untuk memastikan. Aku terus. Tak jauh di depan, ada plang kecil bertuliskan, area evakuasi darurat. Ada bahu jalan lebih lebar dengan marka kuning. Di sisi kanan, kulihat lampu kecil berkedip-kedip. Mungkin pos perhutani yang lain. Mungkin tempat timbang. Tempat itu lebih aman untuk cek ban dan pengunci box dengan benar. Aku arahkan truk ke sana. Hazard tetap menyala. Mesin stabil. Wangi melati tidak ada. Hutan masih dingin. Tapi aku merasa 1 langkah lebih dekat ke tempat yang benar. Malam belum selesai. Gangguan semakin jelas cara mainnya. Umpan suara, ketukan, kait, dan tempat gelap yang selalu tampak seperti aman padahal tidak. Aku harus pilih waktu dan tempat. Aku harus patuh pada aturan yang sederhana. Dan bergerak saat akal bilang, ya. Plang, area evakuasi darurat, muncul di kanan. Bahu jalannya lebar, ada marka kuning, dan 1 tiang lampu menyala stabil. Aku arahkan truk ke dalam. Rem parkir kutarik. Mesin idle. Hazard tetap berkedip pelan. Aku tidak langsung turun. Kaca kubuka selebar 2 jari. Udara dingin masuk. Tidak ada suara manusia. Hanya serangga dan bunyi daun jatuh. Aku pasang senter kepala. Letaknya pas di dahi. Tangan kiri tetap memegang pintu. Kaki kiri turun. Aspal terasa dingin kering. Aku turun separuh badan, tapi tidak menjauh dari pintu kabin. Aku mulai dari belakang kanan. Senter menyapu spatbor, pelek, dan dinding ban.
Di bibir dudukan lumpur ada bekas gores baru, tipis memanjang. Di belakang arm suspensi, sesuatu menempel. Kain kecil warna gelap, seukuran telapak. Tepiannya bekas terbakar. Aku raba dengan ujung jari. Hangat sisa. Baunya jelas. Wangi melati kuat, seperti cairan pembersih lantai. Aku mengangkat alis. Jadi wangi dari tadi bukan angin hutan. Bukan bunga malam. Ini wangi kimia. Aku pegang ujung kain dengan tang, lalu menarik pelan. Kain itu tertahan oleh kawat tipis yang melilit braket rem. Ada sisa paku kecil tersangkut di kawat. Rangkaiannya seperti umpan. Kalau kain jatuh ke ban panas, bisa menimbulkan asap tipis. Pengemudi yang tidak paham akan berhenti panik di tempat gelap. Aku keluarkan sarung tangan kain dari kantong pintu. Kupasang cepat. Aku lepas kawatnya. Kain dan paku kutaruh di tanah, jauh dari ban. Aku cek selang rem, mur roda, dan dinding ban. Tidak ada sobek. Tidak ada paku yang benar-benar menancap. Hanya bekas gesek di dinding samping. Kulit ban masih tebal. Aman untuk jalan pelan ke pos. Dari arah pepohonan, angin lewat. Tidak ada wangi lain. Tidak ada panggilan. Radio tetap mati. Aku dengar hanya mesin idle dan klik halus dari panel pendingin. Dingin di punggung berkurang setitik. Aku ambil apar kecil dari belakang kursi. Kubuka pin. Kuintip kain bekas tadi sekali lagi. Tidak ada bara. Hanya bekas gosong. Untuk yakin, ku muncratkan sedikit busa ke kain. Busa menutupi wangi melati. Setelah itu kain ku masukkan ke tong sampah logam di tepi marka, bersama kawat dan paku kecil. Tutup tong ku biarkan rapat. Aku berdiri tegak. Senter menyapu aspal sekitar. Ada jejak embun kecil memotong marka kuning, lalu hilang di rerumputan. Tidak ada tapak kaki jelas. Hanya garis basah yang putus. Aku tidak kejar. Aku kembali ke pintu kabin. Tangan tetap memegang gagang. Aku naik. Pintu kututup. Kunci kuputar. Kabin terkunci. Di panel, jarum suhu normal. RPM stabil. Pendingin box menunjukkan suhu beku aman. Aku ambil napas panjang. Lalu kulepas pelan. Di sun visor, kertas laminasi kecil masih ada. Aku balik sisi belakangnya. Ada 3 baris lain, tulisan sama, tipis seperti mesin ketik lama. Kalau ada kain wangi, jangan panik. Singkirkan di tempat terang. Jangan berhenti di jembatan. Jangan berhenti di tikungan. Kalau ditepuk dari bawah, itu umpan. Aku merinding pendek, tapi bukan karena takut. Lebih karena isi tulisannya cocok dengan yang barusan terjadi. Kertas ini jelas bukan karangan malam ini. Tepiannya menguning. Seperti sudah lama disimpan di truk. Aku menatap kaca depan. Lampu area kuning tenang. Hutan di luar tidak bergerak. Di kejauhan, terdengar suara mesin kecil lewat. Mungkin motor. Tidak berhenti. Tidak mendekat. Aku tidak menunggu lama-lama. Aku masukkan gigi. Hazard tetap menyala. Aku tarik truk keluar dari marka kuning. Kaki digas ringan. Setir stabil. Sebelum keluar, aku menoleh sebentar ke tong sampah. Tutupnya rapat. Tidak ada asap. Tidak ada wangi melati lagi. Hanya udara malam biasa. Aku keluar ke jalur utama. Lampu sorot memotong kabut. Jalan lurus menurun menanti. Aku ulangi aturan di kepala. Jangan turun karena ketukan. Jangan jawab yang memanggil dari pepohonan. Kalau wangi, gelapkan kabin 1 menit. Dan 1 tambahan dari kertas laminasi. Jangan berhenti di jembatan. Jangan berhenti di tikungan. Aku siap. Kalau ada gangguan berikutnya, aku pilih tempat terang lagi. Aku pilih waktu yang tidak dipaksakan. Malam masih panjang. Tapi caranya mulai terlihat. Ini bukan sekadar cerita hutan. Ini ada yang sengaja memasang umpan. Dan ada yang diam-diam memberitahu cara membatalkan umpan. Aku keluar dari area evakuasi darurat dengan pikiran lebih tenang. Mesin halus. Suhu box stabil. Hazard tetap menyala. Kabut mulai menipis, tapi udara masih dingin. Tangan terasa kaku di setir. 100 meter ke depan, lampu putih kebiruan berkedip dari sisi kanan jalan.
Bunyinya seperti sirene kecil. Bukan suara resmi, lebih mirip mainan. Di bahu jalan terlihat 3 kerucut oranye dipasang miring. Catnya pudar, tanpa strip reflektif. 2 orang berdiri memakai rompi. Salah satunya memegang senter besar. Yang satu lagi memegang tongkat kecil seolah mengatur lalu lintas. Ia melambai-lambaikan tangan, menyuruh berhenti. Mulutnya bergerak cepat. Aku tidak mendengar jelas di balik kaca, tapi bibirnya seperti menyebut, "Api, ban." Aku menelan ludah. Aku ingat kain wangi melati yang baru saja kusingkirkan. Aku ingat peringatan radio barusan. Jangan berhenti di bawah jembatan berikutnya. Ini bukan jembatan, tapi ini juga bukan tempat resmi. Aku pelankan truk, tapi tidak berhenti. Sorot depanku geser sedikit ke garis tengah. Jendela tetap rapat. Pintu terkunci. Aku klakson 2 kali pendek. Bukan menantang. Hanya memberi tanda aku lewat. Orang di rompi mengetuk pelan sisi kabin dengan tongkatnya saat truk merayap. Tok. Sekali. Lalu ia berteriak. Kalimatnya terdengar samar. Bahaya. Ban belakang kanan. Nada suaranya datar. Tidak ada cemas sungguhan. Matanya tidak menatap ban. Matanya menatap ke dalam kabin. Aku tidak jawab. Aku jaga setir lurus. Truk menyeberang pelan di antara kerucut pudar. Kerucut itu tipis dan ringan. Satu terseret angin dari badan truk. Tidak ada marka resmi. Tidak ada papan pemeriksaan. Tidak ada logo dinas. Hanya lampu kebiruan kecil yang ditempel di tongkat. Saat ekor truk hampir melewati mereka, sesuatu menyentuh plat box. Sret. Pendek. Seperti magnet kecil menempel. Aku melihat spion kanan. Sekilas aku menangkap gerakan tangan yang cepat mengarah ke kolong. Lalu lenyap di kabut. Aku tidak injak rem. Aku dorong gas halus. Keluar dari pos itu sampai jarak aman. 150 meter kemudian, jalan kembali gelap. Di spion, kedua orang itu mengecil. Sirene mainannya padam. Kerucut dibiarkan di situ. Aku tarik napas. Aku tidak bisa berhenti di tempat gelap untuk memeriksa kolong. Aku butuh cahaya resmi. Aku butuh plang. Aku butuh kamera. Aku pegang ponsel dengan tangan kiri sebentar. Sinyal muncul 1 garis. Cukup untuk panggilan. Aku tekan nomor darurat. Tersambung. Suara operator pelan. Aku sebutkan lokasi. KM 48 lebih. Jalur hutan. Truk pendingin. Diduga ada yang menempelkan sesuatu di kolong. Operator mengarahkan singkat. Jalan terus ke pos polisi kecil di KM 50. Ada portal dan lampu putih terang. Jangan berhenti di tempat gelap. Sambungan terputus sendiri. Cukup. Aku lanjut. 2 motor tanpa plat muncul di belakang. Lampunya redup. Jaraknya rapat. 1 ke kiri. 1 ke kanan. Mereka tidak menyalip. Mereka hanya menempel. Aku tidak zigzag. Aku jaga kecepatan stabil. Hazard tetap menyala. Sorot depan memakan kabut tipis. Di depan ada tikungan ringan ke kiri. Di ujungnya, aku lihat papan hijau kecil. KM 49. Punggung terasa hangat setitik. 1 kilometer lagi. Aku atur napas. Di sisi kanan ada bahu jalan lebar tanpa lampu. Aku tidak tergoda berhenti. Motor di belakang menyalakan klakson tipis 2 kali. Salah satunya menyalakan lampu sorot kecil ke bawah box. Seolah ingin menunjukkan sesuatu. Aku tetap lurus. Jantung stabil. Aku ingat lagi aturan. Jangan berhenti di tikungan. Jangan berhenti karena ditunjukkan dari luar. Kabut merenggang. Dari jauh, 2 bohlam putih sejajar muncul rendah. Bukan mobil, lebih seperti portal kecil dengan lampu atas. Di bawah pancaran itu, kulihat garis skate putih baru. Ada kamera kecil bulat di tiang. Ada plang biru, pos polisi hutan. Hurufnya jelas. Catnya tidak pudar. Aku menghela napas pendek. Aku mengarahkan truk ke jalur kanan. Pelan, tertib. Motor di belakang mulai menjauh. Mereka tidak berani mendekat ke cahaya portal. Jarak mereka melebar 20 meter.
30 meter, lalu hilang di kabut. Di bawah lampu pos, aku pelankan truk sampai berhenti. Rem parkir kutarik. Mesin idle. Aku tidak turun. Aku buka kaca sedikit. 2 petugas berseragam keluar dari ruang kecil. Rompi reflektifnya terang. Nomor dada terlihat. Senter mereka bulat putih, bukan sorot kebiruan kecil. Salah satu mengangkat tangan memberi isyarat aman. Ia mendekat ke pintu, tapi berhenti 1 meter. "Selamat malam. Periksa visual saja. Anda tidak perlu turun," katanya. Suaranya tenang. Wajahnya jelas di lampu. "Ada laporan pengendara tentang penempelan benda di kolong. Boleh saya senter dari luar?" "Silakan," jawabku pendek. Aku tetap di kursi. Tangan di setir. Kunci siap. Aku condongkan tubuh sedikit agar bisa melihat cermin. Senter putihnya menyapu kolong. Pelan. Teratur. Di sisi belakang kanan, di dekat crossmember, sinar berhenti. "Ada kotak kecil," katanya. "Magnet. Seukuran telapak. Tidak ada kabel keluar." Ia menatap rekannya. "Ambil rantai pengait." Petugas kedua mendekat membawa tongkat berkait. Ia menyelipkan kait ke kolong. Mengangkat pelan. Kotak menempel di ujung kait. Hitam. Ada lampu kecil berkedip pelan. Petugas memasukkan kotak itu ke dalam ember pasir. Menutupnya dengan kain basah. "Kita amankan dulu. Setelah ini kita cek ban belakang kanan," katanya. Aku menelan ludah. Dingin di kabin berubah jadi hangat pendek. Bukan karena AC. Karena logika mulai menyatu. Ketukan, wangi, sirene mainan, rompi pudar, kerucut tipis, magnet di kolong. Ini bukan cerita hantu. Ini orang. Ini umpan. Ini cara memaksa pengemudi berhenti di tempat gelap. Petugas pertama menatapku. "Anda beruntung lewat pos ini. Banyak yang berhenti di tikungan dan jembatan," katanya. "Aturannya satu. Kalau ada yang aneh, cari lampu resmi dan plang. Bukan lampu kebiruan yang berpindah-pindah." Aku mengangguk. "Saya paham," kataku. Suaraku pelan. Tangan tidak gemetar lagi. "Ban belakang kanan?" tanyaku. "Sebentar lagi kita senter. Anda tetap di kabin," jawabnya tenang. "Dan kalau ada suara memanggil dari pohon, itu juga umpan. Mereka menunggu Anda buka pintu." Aku menarik napas panjang. Kutarik kembali aturan pertama sampai ketiga ke kepala. Petugas menyapu ban dengan senter. "Aman," katanya. "Hanya bekas gesek. Tidak ada paku. Jalur keluar hutan 5 km lagi. Kami kawal di belakang. Jaga kecepatan. Jangan berhenti bila tidak perlu." Aku mengucap terima kasih. Petugas mengangguk. Ia mundur dari pintu. Ia tidak bertanya macam-macam. Ia tidak menakut-nakuti. Ia hanya memberi jalur jelas. Lampu pos memantul di kaca. Kabut di depan menyingkir pelan. Aku masukkan gigi. Truk bergerak. Di spion, satu mobil patroli kecil menyalakan lampu senyap. Mengikuti dari belakang. Aku tidak melihat motor tanpa plat lagi. Tidak ada rompi pudar. Tidak ada kerucut tipis. Hanya jalan lurus. Hanya cahaya putih resmi. Malam belum selesai. Tapi arahnya sudah benar. Mobil patroli kecil mengikuti di belakang. Lampunya tidak menyilaukan. Sorot putihnya stabil. Aku jaga kecepatan. Tangan tidak lagi licin. Napas mulai teratur. Kabut menipis. Pohon mulai renggang. Jalan lurus lebih panjang. Dari jauh, kulihat cahaya putih terang seperti gerbang kecil. Plang biru memantul jelas. Pos perbatasan hutan. Di bawahnya ada kamera bulat. Lega naik setitik di dada. Sebelum sampai, di tikungan panjang kiri, sesuatu berkilat di aspal. Garis pendek, rapi, melintang. Aku pelankan truk. Mobil patroli bicara lewat pengeras suara. Suaranya jelas. "Jangan injak. Ranjau paku. Ikuti jalur kanan kami." Mobil patroli maju ke depan. Ia melebar sedikit, menyingkirkan sebagian rantai paku dengan tongkat panjang dari jendela. Aku arahkan roda ke jalur yang sudah dibersihkan. Krek, krek.
Bunyi kecil terdengar saat ban melindas sisa rantai tipis. Tapi tidak ada letus. Jarum tekanan ban tetap normal. Aku lewat. Patroli menyingkirkan sisanya ke bahu jalan. 2 motor tanpa plat muncul di kejauhan, melihat manuver itu, lalu padam lampu dan menghilang di balik rimbun. 500 meter kemudian, suara cekrek pelan terdengar di boks belakang. Aku menahan diri. Tidak berhenti. Mobil patroli bicara lagi. Terus. Di pos baru periksa. Aku ikut. Udara tidak lagi berbau melati. Hanya tanah basah dan besi panas ringan dari cakram. Kami masuk area pos. Cahaya lampu tinggi menyiram badan truk. Ada garis putih tebal di aspal. Ada cermin cembung di sudut. 2 petugas lain keluar. Sarung tangan, rompi reflektif, dan kamera dada menyala titik biru. Mereka memberi isyarat. Rem parkir. Mesin idle. Supir tetap di kabin. Aku tarik rem parkir. Kaca kubuka 2 jari. Dingin masuk. Petugas memutari truk. Senter menyapu kolong, pelek, dan engsel box. Salah satu berhenti di pojok belakang kanan. Ada magnet kecil lain, katanya. Bukan bom. Pelacak. Ia lepaskan dengan spatula plastik. Magnet ditempelkan ke penutup logam khusus. Ia menunjukkan ke kamera dada. Barang bukti 2. Petugas yang lain menunjuk kunci gembok box. Mohon dibuka. Pemeriksaan muatan sesuai prosedur. Supir tetap di kabin. Tangan terlihat. Aku keluarkan kunci cadangan dari tali di pinggang. Kuserahkan melalui celah jendela. Tangan petugas bersarung menerima. Geraknya rapi. Gembok dibuka. Pintu box ditahan dengan pengait. Uap dingin keluar pelan. Bau daging beku samar. Tidak menyengat. Mereka masuk berdua. Lampu box dinyalakan. Dari kursi, aku melihat hanya kilo plastik palet dan kisi pendingin. Tidak ada orang lain. Hening. Hanya suara sepatu petugas menapak lantai logam. Senter menelusuri sela palet. Ini apa? Suara petugas datar. Dus kecil di belakang palet ketiga. Tidak ada di manifest. Ia menaruh dus itu di troli kecil. Kardusnya putih, plastiknya bening. Tanpa label, tanpa stempel. Ia menyapukan senter ke manifest yang kuserahkan sebelumnya. Tidak tercatat. Aku menelan ludah. Muatan saya resmi. Daging beku semua. Dus itu bukan dari saya, kataku pelan. Jari disetir terasa dingin lagi. Petugas tidak berdebat. Ia mengeluarkan plastik bukti bertulis nomor. Dus dimasukkan. Disegel. Kamera dada berbunyi. BF. Ini titipan siapa? Tanyanya tetap datar. Aku menggeleng. Saya tidak tahu. Jawabku jujur. Di kepalaku, satu hal berputar. Jalur cepat disarankan bos. Radio disuruh mati dari awal. Biar fokus, katanya. Di visor ada kertas laminasi lama berisi aturan. Di dashboard ada catatan buram tentang KM47. Semua potongan itu sekarang terasa saling terhubung. Pintu box ditutup kembali. Gembok dipasang. Petugas menyerahkan kunci ke celah jendela. Silakan simpan. Ia menatap singkat. Kami kawal sampai pos kota. Di sana berita acara dilanjutkan. Jangan berhenti di tempat gelap apapun alasannya. Aku mengangguk. Baik, kataku. Suaraku terdengar stabil, tapi di dada ada denyut lebih keras. Aku menyalakan ulang hazard. Mobil patroli kembali ke posisi belakang. Pos perbatasan membuka portal pendek. Kamera atas mengikuti gerak truk. Aku injak gas halus. Keluar ke jalan kabupaten yang lebih lebar. Di depan sana ada lampu-lampu rumah, bel-bel bambu, dan warung yang baru membuka untuk dini hari. Di ponsel, sinyal penuh. Ada satu panggilan tak terjawab. Dari bos. Lalu pesan masuk. Kamu lewat mana? Kenapa mampir pos? Jangan bikin ribet. Aku menatap layar 1 detik. Aku tidak balas. Aku taruh ponsel menghadap bawah. Tanganku kembali ke setir. Mataku ke jalan. Hutan selesai. Tapi urusan malam ini baru menunjukkan wajah aslinya. Ranjau paku, magnet pelacak, pos, rompi pudar, kain melati,
dan dus tanpa manifest. Itu semua bukan kebetulan. Dan sebutan, angker, hanyalah tirai. Di baliknya ada tangan yang menghitung timing, suara, dan gelap. Aku terus jalan, menunggu subuh, dan menunggu jawaban di pos kota. Mobil patroli mengawalku masuk ke pos kota. Lampu putih tinggi menyiram badan truk. Ada kamera di sudut. Ada garis berhenti tebal. Udara di sini tidak sedingin hutan. Bau aspal dan kopi dari ruang jaga bercampur. Petugas meminta aku tetap di kabin. Kaca kubuka 2 jari. Mereka memutari truk. Senter menyapu kolong, pelek, engsel box. Suara mereka jelas. Tenang. Terukur. Magnet kedua sudah diamankan. Tidak ada kabel. Kata satu. Ban belakang kanan aman. Hanya bekas gesek. Petugas lain membawa dus putih tanpa label yang tadi ditemukan di box. Ia membuka segel bukti di meja pos, di bawah kamera. Isinya tidak berat. Satu persatu ia keluarkan dan sebutkan. Rantai paku pendek. Sirene LED biru kecil. Magnet pelat bulat. 2 kain kecil beraroma melati. 1 modul speaker dengan kartu memori. 1 pelacak GPS dengan SIM aktif. Ia menatapku. Semua alat untuk memaksa sopir berhenti di tempat gelap. Ia menancapkan modul speaker ke colokan portable. Dipencet. Suara laki-laki datar keluar. Marno. Lalu suara perempuan lembut. Mas, buka sedikit. Dingin. Ritmenya sama persis seperti yang menipuku di hutan. Perutku terasa kosong sebentar. Kepalaku dingin, tapi jelas. Petugas menunjukkan SIM kecil dari pelacak. Nomor terdaftar atas nama orang luar kota. Tapi kami temukan nomor penghubung yang sering. Ada catatan panggilan terakhir ke nomor bosmu. Ia menyebutkan 3 digit terakhir. Sama dengan nomor yang barusan kirim pesan mengomel. Dada terasa ketarik. Bukan kaget. Lebih ke potongan puzzle yang pas di tempatnya. Ponselku bergetar. Bos menelepon lagi. Petugas memberi isyarat angkat. Pakai speaker, katanya pelan. Aku tekan terima. Suara bos datar, agak tinggi. Kamu di mana? Kenapa bawa-bawa polisi? Muatan amankan. Jangan buka-buka box di luar tempat tujuan. Kalimatnya cepat, tidak memberi ruang. Petugas mengangkat tangan memberi abaikan. Aku jawab singkat. Saya di pos kota. Ada pemeriksaan rutin. Nanti saya hubungi lagi. Bos memotong. Jangan dibuat ribet. Ikuti jalur yang kubilang. Jangan ke pos. Sambungan putus. Senyap 1 detik. Petugas menatap ke kamera. Cukup, katanya. Rekamannya jelas. Ia mengeluarkan map plastik dari laci. Di dalamnya ada foto cetak dari pos hutan. Wajah orang berompi pudar. Kerucut tipis. Cat pudar. Mereka kelompok yang sama sejak tahun lalu, jelasnya. Mereka sebar alat umpan. Mereka buat pos palsu. Mereka lempar kain melati krem. Mereka pasang pelacak di kolong. Kadang mereka titip dus di box, lalu ambil di titik gelap. Kalau sopir berhenti, mereka masuk. Kalau tidak, mereka cari cara lain. Petugas lain datang membawa kertas laminasi kusam. Bentuknya sama seperti yang kutemukan di Sun Pfizer. Ia menyodorkan. Ini salinannya, katanya. Aslinya dulu ditemukan di truk sopir hilang di jalur yang sama. Namanya Mursid. Di balik laminasi itu tertulis kecil, dengan tinta pudar, huruf rapi. Untuk siapapun yang lewat malam. Jangan turun. Jangan jawab. Tunggu pukul 2:05. Cari lampu resmi. Aku menatap tulisan kecil itu lama. Kulit tanganku dingin tapi stabil. Jadi, sebutan hutan angker itu, kataku setengah kalimat. Petugas mengangguk pendek. Rumor itu sengaja dibiarkan. Biar orang takut. Biar mereka bisa kerja tanpa saksi. Yang kamu dengar malam ini bukan suara makhluk. Itu rekaman. Yang kamu cium bukan bunga. Itu cairan wewangian. Yang mengetuk bukan arwah. Itu alat, atau orang di bawah kabin. Ia membereskan barang bukti ke wadah tertutup. Kamu ikut kami ke kantor 1. Kita buat berita acara.
Muatanmu kami segel resmi. Besok subuh diantar petugas ke pasar. Kamu pulang, istirahat. Kami butuh kamu untuk tanda tangan dan menjelaskan rute. Aku mengangguk. Suaraku keluar pelan. Saya ikut prosedur. Sebelum menutup jendela, petugas menunjuk kertas kecil di Sun Visor trukku. Simpan itu, katanya. Yang menulisnya mungkin tidak sempat pulang. Tapi aturannya menyelamatkan kamu malam ini. Aku menatap jalan kota di depan pos. Lampu-lampu warung sudah mulai hidup. Bau gorengan halus terbawa angin. Punggungku turun 1 tingkat. Di balik rasa lega, ada 1 titik getir. Jalur cepat yang kusangka rezeki, ternyata jalur titipan yang tidak jelas. Dan orang yang menyuruhku lewat situ, ternyata bukan sekadar bos yang ingin hemat waktu. Mobil patroli memberi isyarat jalan. Kami beriringan pelan ke kantor 1. Di spion, garis hutan tinggal gelap jauh. Di kaca depan, kota menyambut dengan cahaya putih biasa. Malam ini berakhir dengan bentuk yang tidak kukira. Bukan cerita hantu, bukan keberanian kosong. Hanya soal patuh pada aturan sederhana, memilih terang, dan tidak mau diatur oleh suara yang tidak jelas. Aku menggenggam kemudi lebih santai. Napas stabil. Di kepala, rangkuman malam sudah rapi. Nanti saat diminta keterangan, aku tinggal bercerita urut. Setelah itu, aku ingin pulang. Istriku menunggu. Subuh sebentar lagi. Dan aku tidak ingin terlambat untuk hal-hal yang lebih penting daripada setoran. Subuh itu, aku pulang tanpa heroik. Hanya patuh. Hutan bukan angker. Yang angker itu niat orang yang sembunyi di gelap. Suara, wangi, ketukan, ternyata alat dan umpan. Bonus jalur cepat hampir membuatku bodoh. Pelajarannya sederhana. Pilih terang. Cari plang resmi. Jangan turun karena takut. Jangan jawab panggilan yang tidak jelas. Jangan berhenti di jembatan dan tikungan. Kalau aneh, tunggu 1 menit. Lalu bergerak ke tempat aman. Terima kasih pada aturan kecil yang ditinggalkan orang yang tak sempat pulang. Malam itu kuakhiri dengan laporan, bukan kabar duka. Sisanya, kuserahkan pada polisi. Aku memilih pulang.